wal balu thayyib, berada di dalam dada. Thayyib itu la ilaha. Sungguh-sungguh kita menjalankan kehidupan berdunia itu la ilaha. La ilaha. Sungguh-sungguh tawaf. Bertawaf dalam kehidupan ini kita tawaf. Kita hidup kan tawaf, kayak tawaf toh. Turu, melek, nyekek, terus turu ke mana? Mate, kan gitu kan? Wes, ini kan terus ini. Kita bangun tidur melek, kita lapar, nyekek. Wes kuwi di dunia itu kan nelek nyekek, nelek nyekek, nelek nyekek, kan gitu aja. Mosok gak waleh. Ya tawaf itu kapok dari situ lagi, dari situ lagi, dari situ lagi. Jadi itu la ilaha, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tujuan, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tempat bergantung, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tempat kembali. Ila huwa ilallah, kecuali dia yang ditetapkan di dalam dada di semua aktivitas berdunia. Maka saat demikian kita akan berlaku hati-hati dalam kehidupan berdunia ini, bersungguh-sungguh memberdayakan dirinya, berbudidaya, maka akan subur, makmur, tentrem, adil, dan seterusnya, kan gitu ya. Itu saya kira jadi kita membangun sebuah komunitas di dalam lingkungan kita, di diri kamu sendiri, lingkungan kamu, di komunitas kita, di lingkungan kamu, bahkan harapannya berbangun di dalam sebuah bangsa negara ya. Untuk menjadi sebuah perilaku yang terbuka, lapang dada, memiliki sebuah rasional atau kemampuan seseorang berpikir untuk merencanakan tindakan. Orang yang rasional, cirinya itu orang yang mampu merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, dan akan mengetahui jika yang kita lakukan nanti akan menghancurkan kamu, menghancurkan diri kita. Saya melakukan ini, upamane klenik, upamane di kuburan, upamane di mana begitu ya. Ini apa yang akan terjadi? Nek ngelamun terus, kita melamun, kita menghayal, kita sering mengolok, kita membuli. Ini dapat memprediksi. Saat inilah kamu berarti rasional. Jadi rasional itu akan menjadikan kamu berlaku hati-hati dan waspada. Perilaku yang akan menghancurkan kehidupan kamu di masa yang akan datang, bahkan masa-masa yang juga jangka pendek ataupun menengah ataupun panjang. Kita latih rasional itu. Bukan sekedar berbicara matematika, kimia, fisika, tapi kita berbicara kehidupan. Tapi pada saat kita terlatih dengan rasional, tapi orang yang rasionalnya hilang, dia akan melakukan segala sesuatunya sering tidak sadar. Ngerasani, kita mudah menilai orang lain, menjelekkan orang lain, mengolok orang lain. Jangan menjadi orang yang mudah menilai orang lain. Jangan menjadi orang yang mencari kejelekan orang lain. Jangan menjadi orang yang suka kalau kita benci kepada orang lain pun, jangan kita mengungkap ucapan yang menjadikan orang lain itu gelo atau kecewa karena tindakan dan ucapan kita. Jika yang kamu benci, yang kamu olok, yang kamu rasani ternyata benar, maka kamu menjadi orang yang malu untuk mengakui kebenaran itu,
mengaku itu dengan orang itu, menerima keberadaan orang itu. Jadi makanya orang dulu itu pintar dalam buat sanepan. Seperti Joko Tingkir dikatakan bahwa dia naik boyo putih di kiri kanannya di atas sungai. Dia sampai ke keraton Mataram, melompati pagar masuk ke keputren putri. Dulu orang dulu hebat, dia tidak menunjuk apa sebenarnya yang dilakukan oleh Joko Tingkir. Ini perilaku hati-hati dari sang empu yang menulis sebuah cerita legenda ini, sehingga kita membacanya legenda. Padahal itu bukan legenda, itu sebuah sanepan. Apa yang dilakukan Joko Tingkir, dia nggak senang apa yang dilakukan oleh Joko Tingkir itu. Kemudian dia membuat sebuah cerita seperti itu, supaya jika nantinya ternyata tiba-tiba atau ada satu waktu bahwa si Joko Tingkir Hadi ini akan menjadi sebuah entah apa nantinya, dia tidak akan termalukan, tidak dibunuh, kan begitu. Numpak boyo loro itu maknanya boboyo, dia berada di dalam satu keadaan jarak bencana. Dia nyulik putri, masuk ke putren, itu sudah melanggar. Jika ini ketahuan pasti dia akan dihukum. Tapi dia tidak katakan menculik, mencuri dan membongkar, tapi dia katakan naik boyo, menuruti kekarepan yang suci, naik boyo putih. Tapi ini ketoprakan Pak Boyo tenang. Sebenarnya simbol sanepan. Raden Said tokon di teken itu simbol. Sampai teken itu kemudian tukul itu kan sanepan. Kalau nalar itu kemampuan seseorang menyimpulkan apa yang didengar dan yang dilihat, yang dihubungkan dengan hati. Itu nalar. Kemudian yang kedua, kita untuk berlatih menjadi manusia yang berani menghadapi kenyataan hidup. Itulah makna sesungguhnya iman kepada hari akhir. Hari akhir kamu itu kapan? Hari akhir kamu itu ya nafas kamu saat berhenti. Itu hari akhir kamu masing-masing. Iman kepada Allah, yu'minu billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Iman bukan ilallah ya, bukan yu'minu ilallah, yu'minu billah, ra'aitu robbi birobbi. Dari saat kita iman dengan Allah, yu'minu billah wal yaumil akhir, hari akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir itu adalah orang yang berani menghadapi fakta kehidupan. Fakta kamu sebagai santri, hadapi fakta itu. Sebagai ustadz fakta itu. Orang yang berani menghadapi fakta akan berlaku jujur. Jujur itu sesuatu yang berat. Jujur itu berat. Mengakui kekurangan diri, mengakui kelebihan orang lain itu berat. Apalagi saat kita sudah ditutup oleh
mungkin jabatan, mungkin keagungan, kehormatan, pakaian. Saat kita sudah tertutup, dikubur oleh pakaian, dikubur oleh jabatan, dikubur oleh sorban, dikubur oleh sajadah, dikubur oleh bangunan megah, dikubur oleh gelar. Kita menjadi jujur berat. Saat kita berani menghadapi fakta dan berani jujur, rasional dan nalar, maka itulah awal langkah kita menghadapi permasalahan dan memecahkan kebuntuan kehidupan. Kemudian kita membangun satu komunitas dalam diri kita untuk menjadi tim kerja yang bekerja, bisa dipercaya, menjadi orang yang bisa mempercayai dan memang bisa dipercaya. Itu adalah sesuatu yang butuh kita latih. Berlatihlah, bertafakurlah tentang kehidupan kita. Jadi kalau karena saat ini jenenge hoak, jenenge rasan-rasan ya, itu kan subur. Saat komunitas lingkungan kamu itu subur, yang namanya ngerumpi rasan-rasan, saat itu dia subur banget. Jangan berharap akan dapat maju dan berkembang. Kamu harus berlatih menjadi yang tidak bagian orang yang rasan-rasan. Wena enek sing ngelek nih, jangan marah, kamu harus matur nuwun. Sing ngelek nih jangan mengingatkan dengan sakit emosi kan gitu ta. Carane yang nganggo cara lah, nganggo cara rasa-rasan ngerokok kan gitu kan, nesu kancamu. Tapi ini kalau kita mungkin ngelek nih, sebentar. Sebelum kita mulai, ya mbak-mbak, sebelum kita mulai, ayo kita nyuwun pangestu guru, kita nyuwun ridhone Allah. Semoga dalam ampunannya wa ila ridhonya Allah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah bisa afatir rasan-rasan Al-Fatihah. Kan itu. Jadi pokoknya nggak singgung. Ini Fatihah tenan diterus ke rasan-rasan ya wis ale ya bar mimpin Fatihah. Kalau rasan-rasan kebaikan, coba kalau kamu bisa musyawarah kebaikan. Apa yang dapat diberdayakan ya, apa yang dapat kita dorong, kita support, yang dapat bisa kita sumbangkan, pemikiran kita, usulan kita, untuk sekolahan kita, untuk pondok kita, bahkan tok-tok mani untuk bangsa negara kita, kan gitu. Apa ya kira-kira kan gitu. Itu keselamatan kita. Terkadang itu, ini saya menggok, terkadang itu kan begini ya. Saya beberapa waktu akhir-akhir ini kan juga ada keluhan, ada dua orang yang ngeluh. Dia melakukan kegiatan, yang satu membuka ternak, yang satu itu ngadu karena dia akan membuat keterampilan dari kayu yang ternyata suaranya itu mengganggu tetangga. Sehingga ini nggak jadi, dua-duanya nggak jadi melakukan kegiatan usaha karena tetangganya itu tidak membolehkan. Kemudian saya tanya, lah itu tempat baru, semuanya di tempat baru, dia bukan orang asli situ, orang
Jadi yang madul ke saya, yang ngadu ke saya ini bukan orang asli situ, tapi pendatang. Kemudian akhirnya dia ngeluh, pripun iki Pak Yai, kula mboten saged usaha malih, keterampilan kula ya itu. Sekarang saya enggak boleh. Yang satunya keterampilan saya adalah ternak, sekarang enggak boleh. Lah kamu di situ baru inggih, iya. Terus kamu pada saat itu ya saya langsung boyong gitu, artinya bahwa kandangnya langsung dibuat tak rame begitu. Ini untuk pengalaman kalian. Maka senanglah komunikatif. Jadilah manusia yang komunikatif. Itu terkadang permasalahannya bukannya masyarakat lingkungan kamu enggak boleh, cuma karena komunikatif. Saat kamu itu akan melakukan kegiatan usaha, berada di suatu lingkungan yang baru, yang butuh kamu rasionalkan. Di situ itu nanti belum tahu karakter lingkungan itu. Dasar watak manusia itu adalah pembelaan. Kemudian yang kedua, dasar sifat nafsu manusia itu ingin dihargai, dihormati, diwongke sesuai dengan. Maka saat kamu mengenal karakter dasar manusia, kamu akan mudah melakukan usaha itu, tidak akan terjadi poin. Apa yang kamu lakukan? Sebelum kamu benar-benar melakukan usaha, mestinya kamu datangi dulu di wilayah itu. Kenapa orang cinta-cinta di awal dunia ini buka usaha ngaku jajanan pasar, duduk perkara musrike, tapi perkara srawung karo tonggo dan seterusnya. Begini, komunikasi karo tonggo. Biasanya sing ngeluh terus ngene, lu salah ya napa lho Pak Yai, wong iku nggih sae lho, pripun badhe maju kan gitu. Itu kan enggak menyadari padahal yang dia lakukan itu menyakiti lingkungan. Makanya sebelum usaha dibuka ya kamu dulan di tonggo dhisik, komunikasi dulu. Segala satunya berangkat dari komunikasi. Sampai Quran menyebut masalah komunikasi itu kan banyak banget. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Itu kan. Jadi pada saat kita berbicara perihal sebuah sistem, kadang kita nggak mengetahui itu. Kenalan dulu dengan tangga, komunikasi, sambil taren apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu akan jalani. Kalau kamu masyarakat itu katakanlah, karena yang keluh ngomong begini, padahal teleki nggak mampu loh Pak Yai, setelah dikasih manuto itu nggak mampu, tapi kok masyarakat nggak mau. Loh kan masyarakat urung eruh. Ya makanya mestinya kamu datang. Nanti jika ternyata bau Pak, kami tak pindah. Datang. Komunikasikan dengan baik. Nek suatu saat wis berkembang, pomongnya ndoke pecah, ya aja dadi wong sing cetil. Pecah diadai plastik dilongke tanggamu kan gitu. Gitu. Itu kan sekaligus jadi jariah toh. Gitu. Sebenarnya sering permasalahan itu hanya karena sebuah komunikasi yang tidak tepat kan gitu, komunikasi yang salah. Jadi senanglah komunikasi, senanglah berbagi kebaikan maksudnya,
senang berbagi kebaikan. Berlatihlah untuk simpatik kepada orang lain. Berlatihlah empati. Itu sunatullah. Itu sunatul Rasul. Sunatullah itu srengenge kaitan mlaku ngulon. Itu sunatullah. Sunatullah dilanggar mbok wale keconggah apa? Kan gak iso ya. Kemudian di dalam matahari itu ada sinar. Jadi ada terangnya matahari yang memiliki energi yang dapat menjadikan tumbuhan itu memproses klorofil. Ini sunatullah. Kemudian ada tanah, saat terkena sinar matahari, kemudian tanaman dan tumbuhan itu tumbuh, berkembang, berbunga, berbuah. Itu sunatullah. Tetapi kamu menanam biji, kamu sabar, tawakal saat menanam saat ini, besok nggak bisa langsung panen, masih 3 bulan. Kamu menunggunya, merawatnya, menjaga, disertanya ingatan hati kepada Tuhan. Kemudian kamu untuk dapat menjaga dengan baik, mencari komunikasi, mencari informasi, musyawarah. Ini sunatul Rasul. Milikilah akhlak, miliki adab, sunatul Rasul. Jika sunatul dan sunatul Rasul kamu satukan, maka di dalam diri kamu kembang, meningkat, berbuah. Itulah barokah. Saat salam si hello kita lakukan, assalamualaikum warahmah. Saat rohmah menyatukan komunikasinya, kekeluargaannya, wabarakatuh, maka meningkat dan berkembang. Yani. Kemudian setelah itu memiliki satu jiwa, mungkin kalau dalam bahasa orang-orang sekolah dikatakan sebagai resiliensi atau ketangguhan untuk melakukan sesuatu dengan tekun dan konsisten. Istiqomah dan tumakninah, modal yang diperlukan seseorang untuk beruntung itu adalah konsisten, tekun, istiqomah dan tumakninah. Istiqomah komayakumu, istiqomah itu langgeng. Langgengnya hati di situasi apapun itu tetap orientasi kepada Tuhan, ingat Tuhannya. Tumakninah. Tumakninah itu kalau kita rukuk ada waktu saat kita mengucap Rabbiyal Adimi wa bihamdih atau Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Itu kan jelas. Posisi rukuknya jelas, yang dibaca jelas. Nek rukuk ya sing tenanan. Itu walaupun itu sebagai simbol akhlak yang harus dibangun dalam diri kita. Rukuk ki ya sing jelas itu. Iki jelas dadi wong ki sing jelas. Ora ngene ki rukuk ya ora, ngadeg ya ora gitu. Allah. Jadi blas gak ngene iki lho ya. Jadi Allah. Kira kok cap apa ngono masa ngene. Akeh aku ndelok kongguri santri. Nek salat sunat arep tak duduk dodone ya
arep tak delok ya apa lara dengkek jek bocah. Allah. Ya menisan nek sujud gak usah nemplek. Sing jelas toh. Ya kita nggak mempermasalahkan masalah lahir jasad enggak, tapi itu kan juga simbol yang juga harus kita takuni. Kalau memang nggak bisa rukuk dengan baik, ya berarti memang mungkin karena sakit, itu kan lain. Ya. Kayak duk. Ben cepet gak genah aku kan. Sing diwaca apa? Ya jane sih sing pokok Fatihah saat kamu Robial enggak kamu baca, enggak apa-apa. Tapi yang kamu baca itu adalah zikir di dalam hati. Kesadaran kamu harus punya akhlak. Saat sujud kesadaran kamu punya adab. Saat kamu duduk sadar sebagai hamba, pasti kita harus memohon kepada Allah. Sebab orang yang tidak memohon itu adalah sombong, tapi orang yang memohon itu adalah dikte Tuhan, kan begitu tak? Jadi duduk itu adalah simbol bahwa kita sebagai fakir duduk. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzukni wa'afini wa'fu'ani, dan itu kan sebagai sebuah simbol kita memohon kepada Allah. Kita sadar sebagai fakir hanya dapat memohon pertolongan Allah, sebab jika tidak memohon berarti kamu sombong. Tapi jika kamu memohon, kamu tuh dikte Tuhan. Wes karek milih ngendi? Milih dikte Gusti Allah, mbok dikte kowe, mbok dadi Gusti Allah, mbok kamu ganti dadi kowe, kan gitu. Kowe dadi bose Gusti Allah. Tuhan, nek gak warzukni aku rak mbok kei rezeki, kan gitu. Itu dikte Gusti Allah, mbok dikte itu. Itu kan dikte Tuhan. Tapi kalau enggak memohon berarti kamu sombong. Wes milih ngendi? Terus niku padha dosane, padha dosane. Padha nerakane, padha nerakane. Lah meneng ya berarti gak memohon, berarti sombong. Ya nyuwun ya berarti kurang ajar. Ya ngono ta. Gak usah dijelasne wis pinter-pinter. Pinter-pinter. Berlatihlah menjadi manusia yang tangguh, yang memiliki konsistensi, yang baik, tekun dalam melakukan sesuatu, aja setengah-setengah. Istiqomah lan tumakninah. Istiqomah itu hati yang terjaga, ada kehadiran Tuhan. Bersama dengan keluar masuknya nafas ini ada kehadiran Tuhan. Sebab kalau keluar masuknya nafas kosong, kal an'am bal adallu sabila. Kosong, keluar masuknya nafas kosong itu kayak hewan. Itu kan ayat Al-Quran gitu kan. Milikilah selalu semangat untuk memerangi ego, memerangi nafsu kita, malas kita, rasa-rasane kita ingin rasanya benci orang lain, itulah jihadun nafsi. Perang sing abad itu perang melawan nafsunya sendiri. Itu. Sebab walawit tabal haq ahwa'ahum lafasadadis samawati war'at
waman fihinna, sekiranya kebenaran itu menurut hawa nafsu pikiran kita, rekayasa kita, kemauan kita, definisi kesepakatan kita. Coba aja kalau nggak percaya, di seluruh pondok ini ben santri angan-angane kudu dituruti. Sing A pengen ngene, sing B pengen ngene, kabeh dituruti. Rusak nggak pondok? Rusak. Kepinginan dituruti. Kowe dhewe karep mungkin kabeh dituruti. Kowe pengen jajan, kowe tuku, pengen iki tuku iki, pengen es krim, tuku es krim. Rusak enggak? Rusak. Jadi mulang maling rasane. Pengen iki tuku iki tuku iki. Sing tuwek ya ngono. Kira-kira sing kolesterol, sing asam urat itu kakean apa-apa dituruti. Sing ngomong ya asam urat aja nanti. Gak aku aman dah. Di saat kita saya kira begitu, kita untuk wala takunu kalladzina nasallah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kita untuk tidak menjadi orang-orang yang fasik ya. Orang yang fasik itu orang yang enggak punya nalar. Orang yang munafik, orang yang enggak bisa mengendalikan diri. Saya tadi mengulang terkait dengan yang sholat, jogonan sholatmu, baik sholat yang ritual ataupun sholat yang daim, yang sholat sehari-hari, jaga ingatan hati kepada Tuhan. Hanya dengan sholat mencegah fasya wal mungkar. Sholat itu untuk berlatih kamu punya rasional, punya nalar. Sholat itu melatih kamu menjadi hamba yang andap asor, yang berakhlak, yang beradab. Itu adalah bentuk latihan yang luar biasa berada di dalam perilaku sholat. Jangan berprinsip Bill Gates, George Soros gak sholat kok sugih, sholatnya orang naik kaitannya karo sugih apa ora. Yang sing kadang salah kaprah di kono-kono. Wong salat iki. Nek enek wong kok sukses sugih mergo salat duha terus, mergo salat tahajud terus, itu salah kaprah. Salat itu menjalankan fajudu ila adam pada saat waqfu rabbaka hatta ya'ti akal yakin. Salat itu perintah kesadaran kita sebagai hamba. Tentrem kuwi tidak di masalah dunia, jabatan, kekayaan. Tentrem manggone enggak di situ gitu. Banyak orang yang sholat tapi kok melarat, nah, gitu. Tuhan kok enggak adil, enggak ada kaitane iku. Piye sih? Ya nek katanya enggak dikatakan enggak, ya enggak dikatakan kaitan, ya kaitan gitu lah. Tapi aja dikaitne mergo tahajute oke akhirnya dunyane sukses, bukan begitu. Sing roh awak dhewe tentrem ati itu hanya dengan zikir. Ala bi dzikrah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir, ingatnya hati kepada Tuhan maka tentrem. Zikir karo wirid itu kan beda. Nek mereka kan ahli wirid, wirawiri turut ratan, itu wiritan. Jadi lebih kono, akhirnya kan dunyane ya sukses. Zikir itu ilingi hati, kehadirannya dia Tuhan di dalam hati. Dunyane katut, paling nggak cukup kalau katut. Tapi kalau kita cak ke ayat-ayat Al-Quran sebenarnya akan menjadi luar biasa. Sebenarnya kehidupan ini, berdunia ini alat untuk membangun ketentraman,
Berdunia ini untuk alat bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Kalau dicak nih ajarannya para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai jebateng jagat. Segera begitu, dalam berdoa Allah, semoga kita dalam ampunannya, ya, dalam syafaatnya Rasulullah, mendapatkan beri-beri pangestu guru wasitoh. Sekali lagi, ayo kita bangun bebarengannya, kebersamaannya, kekeluargaannya, pinter ngalah, duhke saka sifat res-res iri dengki, menjauhkan dari perilaku yang rasan-rasan. Jangan menjadi orang yang mudah menilai dan mencari celah kesalahan orang lain, sehingga kita dalam ridhonya Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, musyawarohan, semoga dapatkan beri-beran bekas pangestu guru wasitoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.